Sepanjang NPWP-nya masih aktif, tetap wajib lapor. Walaupun isinya nihil. Bukan berarti setiap yang lapor SPT itu bayar pajak, tidak. Banyak yang lapor pajak tapi nihil. Tapi kalau lapor SPT itu gimana Pak caranya Pak? Sekarang sih gampang bagi yang tahu. Nah itu Pak, Nah, biar tahu. Ini kenapa sekian ribu SPT tidak diperiksa? Balik lagi di Warung Suara Pajak, Solusi perpajakan Anda. Balik lagi di Warung Suara Pajak, Solusi perpajakan perpajakan Anda. Anda. Berarti kalian semua tidak kompak. Maksud Bapak ini. Egois ya Bapak yang malam minum. Jadi kita mau bahas apa nih Pak? Bahas SPT. Bahas SPT. Ngomong-ngomong tentang SPT, emang SPT itu apaan sih Pak? Apa coba? Jelasin Pak. SPT itu dokumen pelaporan. Dokumen pelaporan pajak. Jadi kalau ada yang bilang, saya sudah lapor pajak, berarti sudah lapor SPT. Kalau bentuknya bukan SPT, berarti bukan laporan. Apa tuh Pak? Gimana gue nama aku bolak-balik bingung nih. Kalau bentuknya bukan SPT berarti bukan laporan. Ya, jadi SPT ini kan dokumen yang diakui secara sah oleh undang-undang sebagai laporan pajak, gitu ya. Dari dulu SPT itu sudah ada, itu. Sementara dokumen yang lain ya berganti-ganti terus kan. Maka maksudnya dokumen perpajakan ya. Di zaman Belanda Pak yang tadi. Dari zaman prakemerdekaan kali. Makanya disebut kemarin nih. Nah, Istilahnya kan SPT. Ini istilah zaman dulu. Iya. SPT itu. Kalau sekarang kan apaan Pak emang? surat pemberitahuan SPT. Tapi kan nggak nyambung ya. Surat pemberitahuan. SPT-nya surat pemberi. Surat Tahuan. S-nya itu surat Pak. Surat. P-nya P-nya itu pemberi. dulu surat pemberian. Oh gitu. Pemberitahuan. Pemberian dulu. Pemberitahuan. SP doang berarti? Nggak ada T-nya? Tahu. Bener. Dulu itu namanya surat pemberian tahu. Kan ejaan lama. Oh iya. Ada di depan. Surat pemberian tahu. Surat pemberian. Sekarang digabung pemberian tahunya itu digabung jadi sebagai satu kata, jadi surat pemberitahuan. Singkatnya SPT. Ini apa namanya, ejaan yang disempurnakan. Jadi sebelum EYD namanya surat pemberian tahu, tapi singkatannya masih sama sampai dengan sekarang, SPT. Surat pemberian tahu. Iya. Ini surat pemberian tahu. Oh iya, ada berapa tahunnya? Jadi tahu. Gitu, Pak. Iya. Gitu Pak. Tapi Jadi- buat kalau yang nggak punya penghasilan kayak saya Pak, harus wajib lapor SPT nggak? Enggak sih. Oh enggak. Nggak perlu lapor SPT. Tapi harus dinonaktifkan NPWP-nya. Jadi SPT itu sebenarnya untuk melaporkan objek-objek pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, kan itu. Kalau objeknya sudah tidak ada, berarti nggak ada bayar pajak kan ya, nggak perlu. Tapi sepanjang NPWP-nya masih aktif, Iya. tetap wajib lapor, walaupun isinya nihil gitu. Iya. Bukan berarti bukan berarti setiap yang lapor SPT itu bayar pajak, tidak. Banyak yang lapor pajak tapi nihil. Oh gitu, Pak. Tidak ada isinya, banyak banget. Gitu. Kalau gini Pak, misalkan saya punya A1 ya dari perusahaan, Iya. kan itu bukti potong gitu ya, Iya. terdaftar di pemerintah juga gitu kan. Iya, Nah itu di bawah PTKP. PKP. Nah itu saya harus lapor gitu. Kan emang nggak wajib lapor juga kan? Iya. Apakah itu bermasalah gak nanti? Seharusnya masalah. Seharusnya masalah. Tapi selama ini ya, maksudnya dalam prakteknya, kalau yang di bawah PTKP sih tidak dipermasalahkan. Walaupun masalah sebenarnya, tapi tidak dipermasalahkan oleh kantor pajak. Biasanya ya, umumnya gitu. Karena kan
kantor pajak juga tahu, laporannya cuma segini doang. Oh. Mau diubek-ubek juga nggak bakalan bayar. Lihat dulu berarti Pak ya? Lihat dulu. Tidak Tadi ya? akan ada denda atau apa gitu ya. Iya, dikasih denda juga nggak dibayar kan gitu ya. Karena udah sifatnya capek-capek apa, Pak? bikin denda. Sifatnya apa? Menimbang namanya tadi. Nah. Kalau pajak itu sifatnya menimbang. Menimbang, mempertimbangkan Oh, iya. biaya dan manfaatnya Oh, gitu. Iya iya. benar. Apa prinsip ekonomis. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya pegawai pajak itu kan gajinya gede ya. Iya. Jadi gaji per jamnya itu besar. Gede Pak berarti gajinya. Iya gede, dibanding swasta Kenapa pada pajak, Pak, ya? umumnya itu lebih besar kata Pak. Dibandingkan ASN Dibanding lain. ASN lain Wah. lebih besar. Kenapa bisa begitu Lebih Pak? besar. Memang biar ini, biar kerja optimal. Betul. Biar kerja optimal. Nah, itu. Biar semangat. Biar semangat. Iya. Biar Karena semangat. gaji berpengaruh terhadap Kinerja. Gitu. Pertama Bogor. Oh gitu Pak ya? Nah gitu, jadi secara hitung-hitungan kan, kalau misalnya dia digaji per jam misalnya sekian ratus ribu, tapi dia hanya menghasilkan yang 1.000, 2.000, rugi banget. Skip guys, cari yang akan menghasilkan misalnya Yang KKP. ratusan juta gitu. Kalau bisa yang miliaran kan gitu. Kalau yang kecil-kecil buat apa dikejar-kejar? Nanti juga nggak dibayar. Ditagih sama jurusita, ini mah ongkosnya aja yang mahal. Tapi kalau lapor SPT itu gimana Pak caranya Pak? Nah, Ribet nggak Pak? sekarang sih gampang bagi yang tahu. Banyak. Nah itu Pak. Nah, biar bagi yang tahu gitu. Ya sebenarnya tutorial untuk lapor pajak sekarang udah banyak ya, secara online. Intinya sih lapor SPT itu di Kortek, ya, Kortek lagi, kembali ke Kortek. Berarti semuanya udah dikontak semua Pak ya? Semua sekarang di Kortek ya. Segala hal tentang pelayanan perpajakan semua ada di Kortek sekarang. Betul. Jadi ini satu pintu lah. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu webnya itu beda-beda walaupun sudah sama-sama elektronik, tapi servernya beda-beda. Ada 32 aplikasi dulu sebelum Kortek itu. Kalau SPT pribadi ada berapa Pak? Ya, formulirnya Macam. Nah, kalau dulu kan ada 1770S, 1770 SS, 1770 polos. Yang pribadi berarti ada 3 ya. Nanti kalau yang nanti kan pakai pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi sebenarnya nanti kalau Kortek kedepannya sih sama ya. Sama. Jadi nanti yang penting isinya tidak ada format ini untuk pekerja, ini untuk pengusaha gitu. Tidak ada seperti itu, beda lagi. Kalau nanti di Kortek kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Bahkan dulu katanya ada ide lapor pajak orang pribadi itu nggak perlu nggak perlu submit. Jadi tinggal telepon aja ke kirim pajak, bla bla bla, tinggal tanya, tinggal jawab ya tidak dulu ada ide gitu. untuk memudahkan. Tapi sampai dengan sekarang ide itu kayaknya tidak Efektif. direalisasikan ya, tidak direalisasikan. Tapi sekarang tetap harus diisi di webnya ya, dengan isi jawab bla bla bla. Ada beberapa pertanyaan harus dijawab ya tidak. Kemudian mungkin terkait dengan SPT nanti juga akan disampaikan data-data yang ada di DJP, misalnya kamu punya ini ya, punya rumah, punya kendaraan gitu ya, punya saham, punya obligasi, bla bla. Mungkin ya kedepannya nanti mungkin gitu. Tinggal dijawab Kedepannya, ya tidak ya. Misalnya iya semua, ternyata hartanya banyak, laporan penghasilannya sedikit, nanti langsung ditagih. Kayak ini nggak sesuai gitu ya Pak? Iya, kali. Nanti langsung kita berhubungan dengan mesin server, bukan mesin robot ya, AI. Jadi kedepannya AI. Jangan nanti petugas pajak diganti dengan AI. Enggak Pak, susah Pak itu Pak. hitung-hitungan, Susah ya? Pak. Susah. Nah, kenapa? Karena emang susah aja Pak. Iya Pak, serius. AI aja masih ada salahnya Pak. Kalau menurut saya sih susah Pak, hitung pajak. Karena pajak Indonesia itu complicated. Iya. AI aja minder kali gue bilang. Lu lapor pajak? Saya lapor Pak. Enggak, saya kan nggak kena pajak.
Bukannya aku ini Beneran nih. pengusaha. Saya bukan pengusaha Pak. Amin itu Yang Pak. dari YouTube gitu. Kalau YouTube itu udah otomatis. Hah? Otomatis. Otomatis apanya? Dipotong dari YouTube-nya. Tapi tetap wajib dilaporkan. Emang iya Pak? Iya. KPI Wah, Bisa di-cut. Bisa di-cut. Gak usah dikat. Kan ini Pak, maksudnya nggak banyak Pak, nggak banyak. Berarti masuk ke ini. Ke apa? Yang tadi, yang kecil. Yang kecil, Percuma. yang percuma, yang percuma saya. Nah ini contohnya yang karyawan. Karyawan itu sudah dipotong. Pajak penghasilannya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Tapi tetap wajib lapor. Bukti potongnya sudah ada. Nah dari penghasilan YouTuber juga misalnya sudah dipotong oleh YouTube, nanti harus ada bukti potongnya. Itu. Nah bukti potongnya itu yang dilaporkan ke SPT Oh gitu. gitu Pak. Iya. Kalau SPT itu sebenarnya buat pribadi doang apa? Semuanya ya? berarti? Semuanya buat perusahaan juga, untuk yayasan juga, apalah semua subjek hukum kali ya. Iya. Nah, bahkan ormas juga sebenarnya harus ya. gitu. Ada banyak ormas juga wajib lapor gitu. NPWP. Iya. Lapor. Tapi kan tadi katanya kalau nggak kena pajak nggak apa-apa nggak lapor. Iya nggak sih? Oh. Iya yang belum PTKP ya. Tapi kalau punya NPWP ya walaupun gua PTKP laporin nih. Oh wajib berarti ya? Itu kan orang pribadi. Iya. Ya, jadi wajib pajak di Indonesia itu dibagi dua. Ada badan, Iya. ada orang pribadi. Oke. Ya, kalau yang badan ini semua harus dilaporkan. Mau rugi, mau untung, wajib dilaporkan. Sepanjang masih beroperasi Iya. si badannya ini. Yang badan ini bisa PT, bisa CP, bisa firma, persekutuan, yayasan, apa lagi? Banyak lah Pak ya. Ormas. Ormas. Ya, itu. Gitu, Pak. Perserikatan juga bisa. Ada lagi nih Pak? Mau makan nggak? Mau ya, mie ya? Ya udah boleh Pak. Bapak Oh, juga mau. nih. Udah kenyang lah. Lu ya wah. Nggak boleh Pak. Pak Mali, Pak Mali. Mie dua. Tapi Pak Malinya lagi nggak ada sih Pak. Adanya Bu Mali. Wali. Ada air panasnya? Rasa apa? Hah? Rasa yang pernah ada lagi. Rasanya benar. Mana aja. Rasa yang pernah ada. Ada rasa ayam, Ini aja nih. mau bakso, Iya. Bang Iqbal, Apa aja? Masih. Tapi kalau buat pelaporan gitu di setiap kapan Pak? Lapor SPT? Nah, lapor SPT itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau orang pribadi sih tahunan aja cukup. Tahunan aja Pak ya? Kalau bulanan tuh biasanya buat apa? Perusahaan, misalnya Oh, tadi perusahaan. tiap gajian kan dipotong tuh pajaknya. Nah, pajaknya kan wajib dibayarkan ke negara. Jangan sampai dipotong oleh perusahaan sama perusahaan dipakai lagi, dan disetorkan ke negara. Nah, itu pidana kalau itu, pidana. Aduh. Nyolong tuh. Nyolong nyolong uang negara, udah diambil dari pegawai, nggak disetorin ya? setorin ke negara. Nah itu kan setelah dia setor baru wajib lapor. Ada juga yang buat pengusaha itu faktur pajak. Oh, faktur pajak. Faktur Iya, pajak iya, itu iya. bukti pungut PPN. Oh. Nah itu kan setiap bulan wajib Dilaporin, dilaporkan. Jadi dia pungut karena sudah mengut pajak orang lain. Padahal pajak itu kan haknya negara. Betul. Maka itu hak negara itu harus disetorkan ke kas negara dan harus lapor bahwa saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Iya. Itu bulanan. Yang bulanan itu terkait dengan pemotongan tadi sama yang pemungutan PPN. Nah, kalau yang tahunan itu wajib lebih kepada pajak perusahaan sama pajak orang pribadi. Ada batas waktunya nggak Pak? Buat laporin ini Pak? Ada. Oh ada. Kapan yuk? Kalau badan 30 April. 30 April. Ya, tiap tahun. Tiap tahun. Oh, Kalau 3 bulan setelah berakhirnya
tahun pajak. Oh gitu. Untuk badan. Nah, Empat bulan. 4 bulan setelah berakhirnya apa namanya? Apa yuk? Tahun pajak. Ini saya buat. Soalnya apa Pak? Rasa apa aja deh. Rasa apa aja dah? Iya. Cari ya yang rasa apa aja deh. Kalau orang pribadi 3 bulan setelah Tapi 31 April lah. 31 Maret. 31 Maret ya benar. 30. Tuh kan. Kalau Salah ada lagi. dokumen-dokumen yang perlu disiapin nggak Pak buat lapor SPT gitu? Nah, kalau untuk orang pribadi jangan lupa melaporkan seluruh asetnya, seluruh hartanya harus dilaporkan. Kalau misalkan dia bohong, Nah, gimana tuh Pak? nah, itu nanti akan diklarifikasi. Misalnya ngakunya punya aset cuma 1 miliar. Oh, Padahal dia punya harta puluhan miliar. Nah, itu akan jadi masalah. kok bisa tahu Pak orang pajaknya? Karena orang pajak sudah ngumpulin data dari berbagai instansi. Jadi kantor pajak itu udah ngumpulin data dari kepolisian terkait kepemilikan kendaraan, Oh, gitu. dari Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah, dari bursa terkait kepemilikan saham, dari OJK terkait dengan kepemilikan penyimpanan deposito ya, tabungan gitu. Pokoknya dia kantor pajak itu mengumpulkan data seluruh Indonesia yang terkait dengan perpajakan. Gitu. Nanti dibandingkan nih si A lapor segini, data yang ada di dia berapa gitu. Nanti dibandingkan. Kalau misalnya data di kantor pajak lebih besar, nanti diklarifikasi, dapat surat cinta. Itu yang Ada Pak, agak lama airnya habis. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Cacingnya ada pada demo nih. Oh gitu Pak. Berarti Iya. nanti klarifikasi. diklarifikasi gitu ya, tidak gitu. Kalau tidak misalnya kan kalau kendaraan suka dijual ya, Iya. udah beli baru Nah, iya, 3 gitu. bulan ini mah nggak cocok, beli lagi kan gitu, yang lama dijual. Nah itu kan apanya nggak tahu tuh kalau dijual misalnya, ya iya, kan? bener-bener. Itu Karena bisa belum balik nama diklarifikasi. misalnya, Pak, ya? Iya, Oh, bisa iya, jadi. iya, gitu. Sepanjang itu benar adanya, harusnya sih kantor pajak menerima ya, dan biasanya sih lebih kepada bukti ya, bukti bahwa itu memang sudah dilepas misalnya. I see. Berarti itu kerjasamanya sama beberapa instansi Pak ya? Iya, namanya ILAP. Hilang. Ya, namanya ILAP, instansi pemerintah, lembaga dan asosiasi. Semua dikumpulkan oleh DJP. Kerjaan ini ada setelah dirjennya Pak Hadi Purnomo. No. Memang ini idenya Pak Hadi Purnomo untuk mengoleksi data-data dari seluruh instansi. Dan sekarang Pak Hadi Purnomo sebagai penasehat Presiden Indonesia. Ya mungkin ide-ide ini akan lebih diinikan lagi kali ya, terkait dengan ILAP ini. Ya. Pak Hadi itu anggota kehormatannya IPI Pak. Wah ini ya, udah anggota kehormatan, penasehat Presiden. Ya intinya mungkin banyak ide-ide beliau yang direalisasikan. Oh gitu. Makanya mungkin pertukaran udah ada itu akhirnya. Udah. Udah bikinin dah. Gasnya habis soalnya. Oh iya itu. Karena kebanyakan yang ngutang Pak. Sejarah. Jadi nggak ada modal. Oh kan. Tentang aja tenang nih ada Sultan. Ada Sultan. Tapi saya pernah denger SPT sama surat setoran pajak SSP beda itu Pak lagi. Nah itu gimana tuh sistemnya kalau yang SSP itu surat bukti bahwa seseorang bayar pajak. Kalau sekarang gitu. karena semua digital lah ya, kan bayar pajak sekarang nggak harus ke teller. Bisa di aplikasi marketplace, bisa pakai internet banking, bisa di mobile banking, semua bisa. Karena sekarang sudah menggunakan kode billing. Oh kode billing. Kalau dulu Iya. harus ke teller, nanti teller yang menginput ke sistem pembayar, siapa yang bayar, alamatnya di mana, bayar pajak apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah dalam kenyataannya ini banyak yang kesalahan, makin kesini, kemudian sejak zaman elektronik dimunculkanlah ide kode billing. Jadi kode billing itu nanti si pembayar pajak yang menginput ke sistem, kemudian setelah diinput
muncul kode. Kode inilah yang dikasih ke teller. Awalnya kan masih ke teller ya. Ya. Jadi teller cuma input kode billing aja atau ID billing. Kemudian muncullah apa yang sudah diinput, nah baru nanti dibayar. Nah sekarang makin kesini makin online, bayar pun tidak harus ke teller gitu, bisa ke di mobile banking. Nah di mobile banking itu atau semua pembayaran pajak ini ada NTPN sebagai bukti pembayaran. NTPN itu Panjangannya apa, Pak? nomor transaksi penerimaan negara. Oh, supaya tahu nih. Istilah. Serius. Karena orang-orang konsultan. Agus Praja. Di mana ada pajak, di situ ada Agus. Oh gitu, Pak. Iya, jadi nah ini banyak yang nggak tahu. Dikira NTPN itu yang menerbitkannya kantor pajak. Tapi ternyata Bukan. siapa, Pak? NTPN ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diterbitkan oleh Kas Negara. Bukan kantor pajak, bukan. Itu. Jadi makanya yang punya modul MPN, modul penerimaan negara, udah selesai. Harumnya. Harumnya. Oh, yang mana nih, Pak? Ini aja. Ya. Nah, nih. Dielus dulu, Pak. Hah? Dielus dulu. Iya, dielus dulu. Harumnya gitu. Harumnya. Lanjut, Pak. Iya. Pak. Yang tadi. Intinya bahwa begitu seseorang bayar pajak, itu uang masuk ke kas negara yang diadministrasikan dan menjadi kewenangannya bendahara negara. Dalam hal ini Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Ditjen PB kalau disingkatnya ya. Ditjen PB ada B-nya, B kecil. B kecil. Saya Ditjen baru tahu, Perbendaharaan. Kan baru Ya, tahu, jadi kantor pajak itu nggak punya uang sebenarnya. masa sih, Pak? Yang punya uang itu kas negara. Oh, kan penerimaan negara ya, Pak ya? Kebudayaan negara, bener. kas negara. Kas negara ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oh, berarti yang megang itu. Itu semua kas negara itu dipegang sama dia. Oh, Uang kas negara itu kan dari pajak, dari cukai, Oh, iya, dari cukai itu. biaya masuk, royalti, semua itu ke PNBP. Nah, PNBP itu kalau kita bayar SIM, ada PNBP-nya tuh. Iya. Nah, sekarang bayar SIM kan bisa online, ya kan? Bayar apa namanya? Bikin paspor. Paspor. Nah, paspor. Ada PNBP-nya. Itu bayar juga. Itu semua masuk ke kas negara sekarang. Gitu. Pak, saya mau nanya. Ya. Pak Agus Pak jawab. Passwordnya apa? Apa ya? Ya. Di mana ada pajak? Iya. Itu. Ulangin. Pak, saya mau nanya gitu loh. Pak, saya mau nanya. Passwordnya. Di mana ada pajak, di situ ada. Kan kita ngelapor SPT nih, Pak. Nah. Gimana caranya kita bisa tahu kalau laporan itu udah kesubmit atau berhasil diterima? Submit. Iya, namanya orang Sunda. Nih submit. Sudah diterima oleh kantor pajak. Ya, gitu. Nah, ini ada hal yang banyak tidak diketahui juga. Jangan ketawa, Pak, makan dulu. Banyak yang salah tafsir tentang SPT ya. Pajak kan? Baru ya. Ada. Baru kemarin beli. Baru kemarin belanja. Bagus. Jadi apa namanya, SPT itu sekarang ini karena laporannya kan elektronik. Tidak diverifikasi, tidak setiap SPT diverifikasi atau diteliti oleh petugas pajak. Jadi yang menerima SPT itu adalah server atau aplikasi. Nah, begitu kita lapor atau submit gitu ya, nanti ada tanda terima. Kalau yang kemarin pakai IPOM atau DJP online, itu ada skrip untuk memverifikasi pengisian SPT-nya. Kalau pengisiannya benar, maka dianggap
SPT-nya sudah benar secara cara pengisian. Maka nanti dikasih bukti penerimaan elektronik BPE. Nah, BPE ini nanti dikirim ke email atau di DJP online ada. Di DJP online juga ada, dan sepanjang kita sudah lapor, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan SPT itu pasti ada. Jadi sepanjang ada BPE berarti kita sudah lapor itu. Tapi jangan lupa, kalau misalnya tiba-tiba diteliti sama petugas pajak, bisa kalau dianggap tidak lengkap, itu bisa hilang tuh BPE. Bukan orang yang hilang. Bukan. Bukan. Tiba-tiba hilang. Bukan. Jadi BP-nya itu tiba-tiba hilang. Jadi gini, tanpa memberitahu. Dia lapor. untuk SPT yang menyatakan lebih bayar, itu akan diteliti. SPT yang menyatakan lebih bayar itu akan diteliti oleh petugas pajak kelengkapannya. Nah, kalau misalnya tidak dari kelengkapannya harusnya ada 5, tapi dia hanya ada 3 deh, 2 harus dilengkapi. Maka petugas pajak AR itu akan menyurati wajib pajak untuk melengkapi. Nah, dikasih waktu misalnya 2 minggu. Ya. Jika dalam 2 minggu tidak diterima kelengkapannya sama AR, maka SPT itu dinyatakan. Jadi ada surat dari KPP bahwa SPT tersebut, SPT yang menyatakan lebih bayar, itu dinyatakan tidak diterima. Maka nanti yang di BPE pun akan hilang. Biasanya sih gitu. Tapi diberitahu dulu gitu. Diberitahu dulu. Jadi sepanjang ada BPE-nya berarti kita udah lapor gitu. Tuh, tapi itu biasanya khusus untuk yang lebih bayar gitu. Karena lebih bayar itu sama kantor pajak dibaca sebagai permohonan untuk minta duit. Emang ada Pak yang lebih bayar begitu? Banyak. Banyak Pak? Banyak. Oh. Kamu mau minta? Oh, saya baru tahu dah Pak. Kalau ada lebih bayar begitu Pak, ternyata Bisa restitusi. Ya namanya juga ngitung pajak, bisa lebih, bisa kurang. Oh, Gitu. iya. Nah, kalau tapi yang nanti lebih diinfoin yang kan Pak jago. sama orang pajak ya? Diinfoin kan, ini kamu ada lebih bayar gitu. Enggak, kita yang menyatakan lebih bayar. Oh gitu? Ah. Berarti kita harus tahu perhitungannya juga dong? Nah, itu harus tahu kita. Kalau misalkan nggak tahu, Nah, harus bertanya. Botex konsulting. Solusinya. Di mana ada pajak? Di situ Situ ada ada Agus. Cocok banget Pak. Tapi ada nggak sih di SPT tuh ada jenis biaya-biaya yang bisa dikurangin nggak Pak? Ya, itu mah teknis lah ya. Oh teknis ya? Teknis. Oh, Ya, ada aja. ada aja Pak ya? Biar nggak terlalu Ya. banyak Pak ya? Tapi intinya SPT itu harus dalam bahasa pajak ya, harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke. Itu definisi yang sering menjadi acuan kantor pajak seperti itu, bahwa SPT itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi harus nyata, harus Real. Yes. Jadi kalau memang rugi ya nyatakan rugi, kalau memang untung ya untung gitu. Dia berani ngomong rugi. Jadi aja dah. Kalau rugi biasanya diperiksa, lebih bayar juga diperiksa. Rugi dari kitanya gitu Pak? Dari yang lapornya? Usaha, Oh. kan usaha bisa untung bisa rugi ya. Iya, betul. Nah, kalau rugi biasanya diperiksa. Rugi diperiksa, Nah, lebih bayar diperiksa. lebih bayar diperiksa. Nah, Oke. Kalau yang lebih bayar pasti. Kalau rugi kemungkinan besar. Oh. Jadi tidak pasti. Iya. Ya rugi itu bisa diperiksa bisa tidak, tapi kemungkinan besarnya diperiksa. Ya. Baru tahu nih saya nih. Kalau zaman dulu sama itu. Mau yang SPT lebih bayar karena dibaca oleh kantor pajak minta duit. Minta duit. Nah, itu harus diperiksa, wajib hukumnya. Nah, terus yang rugi juga harus diperiksa. Kalau itu karena kebijakan kantor pajak waktu itu pikirannya bukan pikirannya. Dasarnya kenapa harus diperiksa? Iya. Karena kan itu bisa dikompensasi. Betul. Nah, untuk kepastian berapa kompensasi yang boleh menurut pajak, nah itu harus diperiksa zaman dulu. Tapi kenyataannya tidak bisa tertangani. Jadi banyak yang lebih bayar
tidak diperiksa, kemudian diaudit oleh BPK, ada menjadi temuan BPK, ini kenapa sekian ribu SPT tidak diperiksa? Akhirnya di era saya Diubah apanya nih Pak? diubah bahwa yang rugi itu tidak wajib diperiksa, tapi menjadi kriteria untuk diperiksa kemungkinan besar disarankan untuk diperiksa, tapi kalaupun tidak diperiksa karena sekarang tidak diwajibkan gitu, sehingga rugi tidak kan? harus yang rugi. Yes. Oke. Kalau yang untung bisa diperiksa, bisa enggak sih, itu mah alternatif terakhir lah. Oke. Ini kalau restitusi sekarang ada berapa mekanisme, berapa Pak? Fasilitas. Minta duitnya. Iya, ada yang otomatis cair. Nah, sebenarnya istilah restitusi kan istilah umum ya. Istilah SPT-nya kan lebih bayar ya. Lebih bayar. Nah, yang lebih bayar ini bisa dengan pengambilan pendahuluan, bisa dengan pemeriksaan. Sebenarnya itu lebih kepada manajerial kantor, kepala kantor. Walaupun di PMK disebutkan misalnya setiap lebih bayar PPN kurang sampai dengan 1 miliar itu boleh pengembalian pendahuluan. Nah, tapi itu tidak harus dengan pengembalian pendahuluan, bisa juga walaupun lebih bayarnya cuma 500, bisa juga langsung diperiksa. Itu lebih kepada kebijakan kepala kantor sih. Jadi tidak setiap kepala kantor sama kebijakannya. Artinya bisa jadi kalau di LTO 1 miliar restitusi 1 miliar itu langsung dikasih 1 bulan kemudian langsung cair gitu. Tapi kalau di KPP Pratama Ciamis misalnya 1 miliar itu gede banget. Mendingan diperiksa aja dah gitu. Karena setiap restitusi akan mengurangi penerimaan. Itu masalahnya. Jadi mengganggu penerimaan dia. Apalagi seperti tahun 2025 ini lagi drop penerimaan. Lagi minus. Oh bisa Pak? Ya bisa lah. Gara-gara konteks itu. Enggak, ekonomi juga sekarang lagi jalan. Ekonomi Sekarang lagi turun gitu. Lihat aja itu prediksi ekonomi tahun kemarin Sama tahun ini. Jadi di APBN prediksi ekonomi itu 5,2%. Kenyataannya sekarang banyak yang merevisi ke 4,7% pertumbuhan ekonominya. Jadi turun kan, turun landai. Gitu. Sehingga pasti kan mengganggu targetnya misalnya 2000 triliun. Nah, untuk mendapat angka segitu agak susah karena pertumbuhan ekonominya melandai turun. Kok dari SPT sampai ke penerimaan? apa Pak, ini emang obrolan pajak kan warung ini mah. Iya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Roh, lu diem aja. Jangan diem bau nih. Oh, nyimak. Nanti lama-lama jadi konsultan ya sebelah. Iya Pak, dia diem direkam sama dia kan malam dipelajari. Keren emang. Gitu aja teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang bingung tentang pajak, bisa kemana Pak? Ada pajak Langsung aja hubungin Botex Consulting Indonesia. Gokil banget. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak. Serius tapi yang gak tegang, semua